Selamat datang dan selamat menikmati. Pak Go berpikir, apakah ia dapat berkomunikasi dengannya? Ia juga tidak dapat merasakan kehadirannya. Frost Monarch mengatakan, kalau tempat ini sudah terputus sama sekali dengan dunia luar. Saat Pak Go merasa apakah ini hanyalah mimpi, tiba-tiba ia diserang oleh Frost Monarch. Serangan itu menyebabkan luka es di badan Pak Go, dan Frost Monarch mengatakan, kalau luka yang sakit itu tidaklah seperti mimpi. Kemudian Pak Go bertanya siapa dirinya. Frost Monarch menjawab, ia berharap Pak Go dapat mengenali dirinya. Tapi tampaknya kamu masih seorang manusia. Ia tidak berniat untuk menginjak-injak yang lemah. Ia memerintahkan agar pecahan cahaya yang terang menunjukkan dirinya. Frost Monarch mengancam akan menghancurkan Pak Go yang menjadi wadahnya bila pecahan cahaya tidak segera keluar. Melihat ancamannya tidak digubris, Frost Monarch segera melancarkan serangannya. Frost Monarch menyadari kalau pecahan cahaya yang terang sudah mulai mengambil alih tubuh Pak Go. Saat Frost Monarch menyerang lagi, Pak Go dengan mudahnya menghalau serangan itu. Pak Go mengatakan, ia terkesan melihat Frost Monarch mengisolasi dirinya di celah dimensi. Frost Monarch mengatakan, sudah lama ia mencari pecahan cahaya. Tapi ia tidak menyangka akan menemukan pecahan cahaya terjebak di dalam wadah yang rusak, tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka sudah menemukan semuanya yang berjumlah 7 pecahan cahaya dan sudah menghancurkan 2 sampai saat ini. Mendengar itu Pak Go berteriak, maju berikan yang terbaik, Frost Monarch. Frost Monarch mengatakan, ia terkejut melihat Pak Go berusaha melawan. Ia sudah mengambil alih sepenuhnya tubuh ini, sedangkan Pak Go hanya meminjam sementara. Frost Monarch yakin kalau Pak Go tidak akan punya kesempatan melawan dirinya. Frost Monarch menyerang duluan, tapi Pak Go dapat menghancurkan serangan esnya. Frost Monarch dengan mudah menghindari serangan Pak Go dan membalasnya dengan pedang esnya. Pedang es itu menyebar untuk mengunci pergerakannya, tapi Pak Go dapat lepas dari es itu. Terlihat kalau pertempuran mereka tampak berimbang, tapi Pak Go menyadari kalau ia harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Akhirnya gerakan Pak Go terhenti, dan tubuhnya mencapai batasnya. Melihat itu, Frost Monarch mengambil kesempatan untuk menyerang Pak Go. Sebuah pedang es menembus dada Pak Go. Frost Monarch mengatakan, ia penasaran berapa lama yang dibutuhkan pecahan cahaya untuk mencari wadah yang baru. Mungkin setahun atau 2 tahun. Sayangnya, pasukan Monarch sudah berada di sini. Mereka akan menghancurkan dunia ini sebelum pasukan lawan sampai di sini. Kesalahan bagi Pak Go untuk mencoba melindungi dunia ini. Dirinya tidak akan bisa mengalahkan para Monarch, walaupun perhatian mereka dialihkan. Para Monarch tidak selemah yang Pak Go pikirkan. Pak Go mengatakan, dirinya memutuskan untuk melawan bukan tanpa alasan. Semestinya mereka semua memperhatikan variabel penting lainnya. Kemudian Pak Go mengumpulkan kekuatannya dan menyerang, tapi Frost Monarch dapat menghindarinya. Serangan itu menghantam pelindung yang mengisolasi mereka. Frost Monarch bertanya, apakah itu usaha terbaik yang Pak Go bisa lakukan? Dengan tersenyum Pak Go berkata, benar sekali. Ternyata Pak Go memang berniat menghancurkan pelindung itu, dan seekor semut bayangan langsung keluar melalui celah yang pecah itu. Saat melihat ada bayangan hitam yang tertinggal, Frost Monarch menyadari sesuatu dan langsung mengejar semut yang lari itu. Dengan cepat Frost Monarch langsung menutup jarak dengan semut itu dan mempersiapkan serangannya. Saat Frost Monarch menyerang, Jinwoo yang sudah bertukar tempat dengan semut itu langsung menahan serangannya. Dengan cepat Jinwoo mencengkram Frost Monarch dan bertanya, siapa dirinya? Frost Monarch mengatakan, ia merasakan ada banyak pasukan dalam bayangannya Jinwoo. Mengapa Shadow Monarch tidak menghubungi mereka meskipun sudah mengumpulkan pasukan sebesar itu? Melihat Frost Monarch mengingatkan Jinwoo akan Ice Elf yang gagal ia ekstrak dulu. Jinwoo merasa cukup kesal karena teringat lagi, padahal ia sudah hampir melupakan kejadian itu. Lalu Frost Monarch menghembuskan es dari mulutnya dan mulai menyelimuti tangan Jinwoo. Saat tangannya terkurung es, Jinwoo segera mensummon pisaunya dan memecahkan es itu. Frost Monarch berkata, sepertinya cukup untuk hari ini. Ia tidak datang ke sini untuk bertarung mempertaruhkan nyawanya. Sambil menunjuk ke atas, Frost Monarch mengatakan, bukankah Jinwoo datang ke sini untuk menyelamatkan manusia itu? Lalu Frost Monarch mengeluarkan tombak es dan berkata, ia memberi Jinwoo pilihan, bertarung dengannya atau menyelamatkan Pak Go.
Jinwoo berusaha menghentikan tombak es itu dengan Commander Authority-nya, tapi sepertinya tidak berefek dan tombak terus melaju kencang. Jinwoo langsung bergerak dan melemparkan pisaunya. Tapi pisau Jinwoo tidak mengenai tombak itu dan terus melaju ke arah Pak Go. Tampak Jinwoo lebih cepat dari tombak itu dan menghalau dengan pisaunya. Saat Jinwoo menoleh, ia melihat Frost Monarch sedang membuka portal. Jinwoo mengeluarkan semua pisaunya dan mengarahkan kepada Frost Monarch. Frost Monarch mengatakan, ia tak percaya kalau manusia dapat melukai dirinya. Ia, Frost Monarch, akan mundur untuk saat ini. Ambil orang itu yang sebentar lagi akan menjadi mayat dan tambahkan ke dalam pasukan bayangan. Anggap saja itu hadiah darinya untuk Jinwoo. Jinwoo baru menyadari, karena penghalang itu, ia tidak dapat merasakan apa-apa sampai sekarang. Saat Jinwoo melihat kondisi Pak Go, ia tahu kalau sudah terlambat untuk menggunakan healing potion. Lalu Jinwoo memanggil Beru, dan dengan secepat kilat, Beru sampai di tempat Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Beru untuk memulihkan Pak Go. Beru mengatakan kalau skill pemulihannya tidak bekerja sama sekali. Lalu Jinwoo teringat akan Holy Water of Life, mungkin dengan ini dapat menyelamatkan Pak Go. Tapi Pak Go memegang tangan Jinwoo dan mengatakan jangan. Ia berterima kasih karena Jinwoo datang untuknya. Tidak ada yang manusia dapat lakukan terhadap kekuatan yang menyerang dirinya. Ia bersyukur atas kehadiran Jinwoo. Siapa sangka kalau Jinwoo akan mempunyai kekuatan yang sebegitu besar. Suatu hari Jinwoo harus membuat keputusan, tapi saat hari itu datang, ia berharap Jinwoo tetap berdiri di sisi kemanusiaan. Ia ingin bertarung bersama hunter muda seperti Jinwoo. Tapi itu tidak akan pernah terjadi dengan tubuhnya yang seperti ini. Ia tidak ada penyesalan, karena ia meninggalkan semua ini di tangan generasi yang lebih muda. Pak Go tahu kalau ia sudah tidak punya banyak waktu yang tersisa. Biarpun demikian, jantungnya tetap berdetak walaupun nadinya terus melemah. Semua ini hanya untuk bertemu dengan Jinwoo. Kemudian Pak Go menutup matanya secara perlahan dan tangan yang memegang Jinwoo terlepas jatuh terkulai. Kematian Pak Go diiringi derasnya hujan. Hujan musim semi jatuh seharian ditemani dinginnya udara malam. Beberapa berita muncul di halaman depan surat kabar di seluruh dunia. Hunter terkuat di Brazil, Jonas, ditemukan meninggal di sungai. Ketua asosiasi secara sadis dibunuh dengan luka tusukan di dada. Dan Jinwoo yang baru kembali ke Korea. Setelah kematian beberapa hunter terbaik di dunia dilaporkan di berita, dunia jatuh ke dalam keadaan panik. Bahkan Biro Federal Hunter mengeluarkan pernyataan dengan situasi yang ada. Para hunter telah melindungi masyarakat biasa selama bertahun-tahun, tapi siapa yang dapat melindungi para hunter? Kematian hunter terbaik mereka membangkitkan ketakutan baru di level yang berbeda. Di saat pemakaman Pak Go, Jinwoo bertanya kepada Pak Woo, apakah ia baik-baik saja? Pak Woo menjawab kalau akhir-akhir ini ia sedikit kacau. Pak Woo masih tidak dapat mempercayai ini terjadi. Sehari sebelumnya Pak Go mengatakan kepada dirinya, ia ingin mendengar cerita perjalanan mereka di Amerika. Pak Woo berterima kasih karena Jinwoo menemani Pak Go di saat-saat terakhirnya. Jinwoo mengatakan, ia akan membunuh bajingan itu. Ia bersumpah dengan nyawanya, kalau ia akan menghabisi monster yang membunuh Pak Go. Jadi jangan berterima kasih padanya sampai itu terjadi. Lalu Jinwoo meminta kepada Pak Woo untuk mengumpulkan media untuknya. Walaupun dalam masa berkabung atas kematian Pak Go, para reporter berbondong-bondong datang ke konferensi pers. Jinwoo yang sebagai pembicara mengatakan, sekelompok monster dengan kepintaran menargetkan hunter top dunia. Mereka semua lebih kuat dari hunter di luar sana dan akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Monster itu mengisolasi target mereka sebelum menyerang. Siapapun yang merasa menjadi target mereka tetap tinggal bersama kolega yang dapat saling melindungi. Tapi siapapun yang tidak mempunyai kolega bisa menghubungi dirinya melalui Asosiasi Hunter Korea. Di suatu tempat, di belahan dunia yang lain, terlihat beberapa monark berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Frost Monarch mengatakan, ternyata Shadow Monarch sudah ada di bumi. Yogumun berkata, bukankah tidak ada wadah yang dapat menampung kekuatannya? Karena itu juga Raja Naga tidak dapat turun ke bumi. Frost Monarch mengatakan, kalau ia melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri, Shadow Monarch adalah ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan pecahan cahaya yang terang. Frost Monarch meminta bantuan dari semua monark untuk menyingkirkan Shadow Monarch. Iron Body Monarch mengatakan,
bila memilih bertarung melawan Shadow Monarch sama dengan memilih mati. Satu dari 9 monark yang berkuasa, dia adalah yang terkuat. Ia menyarankan agar Frost Monarch menunggu kedatangan Destruction Monarch, The Dragon King. Frost Monarch mengatakan, "Kita mungkin dalam pelarian sekarang, tapi kita semua masih seorang monark. Berapa lama lagi mereka semua akan terus bergantung kepada Raja Naga? Sekarang waktunya untuk menyingkirkan Shadow Monarch ketika ia masih dalam bentuk manusianya, bertarung bersamanya. Ia akan bertanggung jawab dan mengirim Shadow Monarch ke dalam ketiadaan." Iron Body Monarch memilih mundur, dan Yogumun berkata, ia tidak ingin berakhir seperti White Flames Monarch dan memilih mundur juga. Beast Monarch mengingatkan apa yang terjadi kepada White Flames Monarch setelah dikalahkan. Ia tidak ingin tertangkap oleh Shadow Monarch Authority dan jatuh ke dalam Eternal Slumber. Ia juga berpikir kalau Shadow Monarch tidak akan dapat mengekstrak tubuh astral mereka dengan authority-nya. Iron Body Monarch mengatakan, tapi sepertinya Shadow Monarch dan sang arsitek bekerja sama, jadi ia dapat menciptakan replika diri para monark. Ia memilih untuk tidak menjadi bawahannya. Kemudian Yogumun dan Iron Body Monarch meninggalkan tempat itu. Beast Monarch bertanya, apakah ada bukti Shadow Monarch masih dalam bentuk manusia? Frost Monarch menjawab, Shadow Monarch mengoleskan racun di pisaunya. Itu bukan sesuatu yang Ashborn, Shadow Monarch, akan lakukan. Plagues Monarch mengatakan, kalau Shadow Monarch tidak akan menggunakan trik yang seperti itu. Frost Monarch bertanya, apakah ia mendapatkan bantuan dari mereka? Plagues Monarch dan Beast Monarch setuju untuk membunuh Shadow Monarch. Jinwo bersiaga dan memantau melalui bayangannya yang ada di seluruh dunia. Ia tidak dapat mendeteksi mana dari Frost Monarch. Sepertinya ini tidak akan berhasil. Jinwo teringat kalau Frost Monarch tidak memiliki bayangan. Sepertinya mereka mempunyai yang namanya tubuh astral. Legia memberitahu dirinya kalau para monark dan rulers tidak dapat menjadi pasukan bayangan karena mereka terbuat dari tubuh astral. Tapi itu tidak akan jadi masalah baginya. Selama ia menjadi seorang hunter, ia tidak akan melepaskan buruannya. Sudah seminggu semenjak kematian Pak Go, ketua asosiasi hunter Korea, mereka berkumpul untuk mencari penerusnya. Seseorang mengatakan, faktanya, ketua asosiasi mereka seorang hunter rank S mempunyai makna yang berarti. Tapi sekarang mereka kehilangan figur yang hebat, siapa yang akan memantau pergerakan 5 guild besar. Hunter tingkat tinggi mungkin berpengaruh, tapi mereka harus berhati-hati membawa orang dari luar. Setelah para direksi berdiskusi, mereka merekomendasikan Pak Wu sebagai ketua yang baru. Pak Wu bertanya kenapa dirinya. Para direksi mengatakan kalau Pak Wu adalah wakil dari ketua yang terakhir menjabat. Pak Wu juga memiliki skill praktis yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini, dan juga mampu mengumpulkan dan memimpin para hunter. Orang itu mengatakan, tidak ada persyaratan yang menyebutkan kalau ketua asosiasi harus mempunyai rank S. Mereka membutuhkan seseorang yang berpengaruh dan ditakuti oleh para hunter. Dengan kata lain, Pak Wu adalah orang yang mereka percayai cocok akan jabatan ini. Pak Wu mengatakan, kalau ia bukan kandidat terbaik untuk posisi ini. Ada beberapa orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi darinya, dan juga dirinya masih terlalu muda. Para direksi mengatakan, tidak satu pun dari mereka mempunyai kemampuan untuk memanggil para hunter untuk berkumpul. Pak Wu juga dalam hubungan baik dengan guild besar di Korea, terutama dengan Sung Jin-woo. Mereka tidak dapat memaksakan keputusan itu kepada Pak Wu, tapi setidaknya Pak Wu mempertimbangkan hal ini. Di markas Guild The Scavenger, terlihat Thomas dan Laura menuju basement gedung itu. Laura menanyakan, apakah Thomas benar-benar akan memberikan barang itu sebagai hadiah kepada Jinwo? Thomas menjawab, apakah ini terlihat berlebihan meskipun itu ditukar dengan nyawanya dan keselamatan anggota guildnya? Apakah menurut Laura Jinwo tidak pantas menggunakan itu? Laura hanya bisa terdiam mendengar apa yang Thomas katakan. Sampailah mereka berdua di tempat yang mereka tuju, gudang penyimpanan guild mereka. Laura mengatakan, hanya ada 2 di dunia benda seperti itu dan akan terus begitu. Thomas mengatakan, karena itu niatnya untuk memberikan benda itu kepada Jinwo. Membiarkan senjata terbaik di dunia membusuk di sini akan sia-sia. Asosiasi Hunter Korea mengumumkan kalau Pak Wu akan menjadi ketua asosiasi. Jin Ah mengatakan, ia mendengar kalau ketua asosiasi sebelumnya mati terbunuh. Ia tak menyangka kalau orang kaku itu menggantikan sebagai ketua asosiasi. Negara ini sedang dalam kekacauan. Sepertinya seluruh dunia merasakan hal yang sama. Lalu Jin Ah melihat ibunya.
dan menghampirinya sambil berkata, "Bagaimana kalau mereka pindah rumah saja?" Ibunya terdiam sejenak dan berkata, ia masih menyukai tempat ini. Lalu ibunya menyuruh Jin-ah untuk melipat jemuran. Dengan terpaksa dan malas, Jin-ah akhirnya bergerak menuju teras untuk mengambil jemurannya. Tiba-tiba Jin-ah terdiam seakan melihat sesuatu dan berlari masuk ke rumah memanggil ibunya. Di depan kantor Ahjin Guild, terlihat banyak reporter dan media berkumpul di sana. Ternyata Thomas Andre datang ke sana sebagai tamu untuk bertemu dengan Jin-woo. Dengan gugup dan berkeringat dingin, Jin-woo berpikir ia tak percaya Thomas Andre datang ke Korea dan ada di kantor mereka. Tidak hanya itu, Leonard Nierman, hunter terkuat di Jerman, juga ada di sini. Sudah 2 jam sejak kedatangan mereka, tapi Jin-woo belum mengangkat teleponnya sama sekali. Leonard berpikir, apakah ia bisa bertemu dengan Jin-woo dengan adanya Thomas juga di sini? Jin-ho terlihat semakin cemas, mendengar Thomas yang terus menanyakan keberadaan Jin-woo ada di mana sekarang. Tak lama berselang, Jin-woo akhirnya kembali ke kantornya. Semua menyambut kedatangan Jin-woo dengan gembira, terutama si Jin-ho. Jin-woo berpikir, ia bertanya-tanya kenapa banyak reporter di bawah, mereka pasti kesini karena Thomas. Nyawa Jin-ho hampir terbang, karena Jin-woo tidak mengangkat teleponnya. Thomas menghampiri Jin-woo dan berkata, ia pernah mengatakan akan datang dan mengajak Jin-woo pergi makan setelah tangannya sembuh. Dan juga Thomas membawakan Jin-woo hadiah yang sangat menakjubkan. Thomas ingin mengajak Jin-woo ke suatu tempat, ia tidak dapat memberikan hadiah itu di sini karena benda itu cukup berbahaya. Kemudian Jin-woo menanyakan, siapa orang itu? Leonard memperkenalkan dirinya kepada Jin-woo. Tapi Thomas langsung memotong Leonard dan mengajak Jin-woo pergi. Thomas berkata, ia tidak pernah mengizinkan Leonard untuk pergi bersama mereka. Mendengar itu, Leonard mengatakan, ia sudah 2 jam menunggu Jin-woo. Mengapa ia tidak diizinkan untuk pergi bersama mereka? Dengan tatapan tajam, Thomas menjawab, karena mereka akan membahas sesuatu yang rahasia. Tidak ada ruang untuk Leonard ikut campur. Akhirnya mereka berdua pun meninggalkan Leonard. Setelah selesai makan, Thomas berkata, sudah lama ia menunggu untuk momen seperti ini. Lalu seseorang meletakkan sebuah kotak besi di hadapan mereka. Sambil memegang kotak itu, Thomas berkata, apakah Jin-woo dapat merasakan kekuatan benda ini? Ini adalah cara dirinya untuk membalas budi, karena Jin-woo sudah mengampuni nyawanya dan anggota guildnya pada hari itu. Saat kotak itu terbuka, terlihat 2 bilah pisau. Jin-woo menanyakan, apakah itu bagian dari Kamish? Thomas menjawab, ia terkesan kalau Jin-woo dapat mengenalinya dengan sekali lihat. Kemudian Jin-woo berkata, bukankah mayat Kamish disimpan di biro? Thomas mengatakan, pemerintah menginginkan mereka untuk menyerahkan mayat Kamish, jadi mereka menyerahkan hal itu. Lagi pula mereka sudah mendapatkan banyak hal selain uang yang banyak. Tapi taring Kamish yang terbesar dan tertajam, yang Thomas cabut saat menggigit dirinya diberikan kepadanya sebagai kenang-kenangan. Karena taring itu terlalu pendek untuk dibuat pedang, jadi ia memutuskan untuk dijadikan sepasang pisau saja. Ia tak menyangka kalau keputusan itu berakhir baik untuk hari ini. Thomas memutuskan kalau sepasang pisau itu adalah milik Jin-woo sekarang. Jin-woo berpikir, ia selalu menyangka kalau Demon Dagger sudah sangat bagus, tapi dibandingkan dengan pisau itu sangat jauh kekuatannya. Thomas mengatakan agar Jin-woo santai saja. Pisau itu dapat memotong dirinya, meskipun ia sudah memperkuat dirinya dengan skill reinforcement. Ia berharap Jin-woo tidak berpikir untuk membunuh dirinya dengan hadiah yang baru saja diberikan kepadanya. Jin-woo merasakan kalau pisau itu bereaksi dengan mananya, sepertinya pisau itu menyambut dirinya. Thomas menanyakan, apakah Jin-woo menyukai hadiah pemberiannya? Jin-woo menjawab, apakah Thomas yakin memberikan pisau itu secara gratis? Thomas mengatakan bahwa pisau itu tidak gratis. Itu adalah harga yang murah untuk membayar nyawanya dan anggota guildnya. Akhirnya Jin-woo menerima pemberian Thomas. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan mana yang luar biasa besarnya. Mereka berdua bergegas melihat apa yang sedang terjadi. Saat melihat itu, Jin-woo berpikir, apakah itu yang Dr. Belzer katakan di konferensi? Magisphere terbentuk di atas langit kota Seoul. Thomas mengatakan, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Ia tidak pernah melihat gates yang sebegitu besarnya. Itu lebih besar dari gates yang mengeluarkan Kamish. Dr. Belzer mengatakan, belakangan ini ia sudah mulai memperingatkan orang-orang tentang kepadatan mana yang terakumulasi di langit. Gate raksasa di Seoul hanyalah sebuah permulaan.
Mulai dari sekarang, mereka akan mulai melihat gate besar mulai bermunculan di negara lain. Seseorang menanyakan, karena Dr. Belzer sudah meneliti gate dan monster dalam jangka waktu yang lama. Apa tindakan yang disarankan oleh Dr. Belzer untuk menangani situasi ini? Dr. Belzer menjawab, kita harus berdoa agar peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak berakhir dengan tragedi. Saat Jinwoo mendekati gates itu, ia berpikir, kalau gates ini sangat aneh, ia tidak dapat masuk ke dalamnya. Itu seperti sebuah tembok yang menghalangi dirinya. Bila itu sebuah tembok biasa, ia bisa saja menghancurkannya. Sebuah gates yang tidak dapat dimasuki oleh yang terbangkitkan, Jinwoo penasaran dengan monster yang akan keluar dari gates itu. Bagaimanapun juga, semua teman dan keluarganya ada di bawah sana. Ia tidak akan melepaskan monster yang keluar dari gates itu. Tiba-tiba handphone Jinwoo berdering. Ternyata Pak Woo yang menelpon dirinya. Ternyata Jinwoo meminta Pak Woo untuk mengecek gates melalui satelit di seluruh dunia. Dan Pak Woo melaporkan, tidak ada satupun gates baru yang muncul di seluruh dunia. Sudah 3 jam berlalu semenjak gates besar ini muncul. Berapa besar kemungkinan gates di seluruh dunia menghilang pada saat yang bersamaan? Jinwoo merasa kalau ini bukan suatu kebetulan. Di aula asosiasi, terlihat Beru dan Jinwoo sedang melakukan latih tanding. Semua serangan Beru dapat dihindari dengan mudah oleh Jinwoo. Lalu Jinwoo menangkap lengan Beru dan bertanya, mengapa Beru tidak bersungguh-sungguh melawan dirinya? Lalu Beru mundur dan berlutut sambil berkata, ia tidak berani melakukan hal itu. Jinwoo mengatakan, ia hanya ingin mencari keringat saja dan hanya Beru yang dapat membantu dirinya melakukan hal itu. Beru tersanjung atas perkataan Jinwoo dan setuju untuk bertarung dengan serius melawan Jinwoo. Beru langsung meraung kencang dan melompat ke arah Jinwoo. Lagi-lagi serangan Beru dapat dihindari oleh Jinwoo. Tapi Beru tidak putus asa dan terus menyerang Jinwoo dengan segenap kekuatannya. Jinwoo mengatakan, saat Igris dan Grid mencapai rank general, mereka akan menyusul Beru dengan cepat. Bila Beru tidak ingin kehilangan posisinya, ia menyarankan agar Beru berusaha lebih keras. Mendengar perkataan Jinwoo, membuat Beru menyerang Jinwoo dengan lebih ganas. Tapi dengan satu serangan, Beru terpental menghantam tembok dan jatuh berlutut menandakan kekalahan dirinya. Jinwoo mengatakan, agar Beru harus lebih banyak berlatih daripada membuang waktu menonton drama kolosal. Jinwoo baru tersadar setelah latih tandingnya selesai, aula itu hancur berantakan dan ia harus membereskan semuanya. Lalu Jinwoo menelpon Pak Woo dengan panik dan berkata, kalau ia mempunyai tenaga kerja 300 semut, jadi ia berharap Pak Woo bisa memaklumi kerusakan aula yang ia sebabkan. Di suatu hotel di Seoul, Thomas mengatakan kepada Laura kalau ia akan tinggal untuk sementara waktu. Thomas mengatakan, segala sesuatu yang membuat jantungnya berdebar adalah keindahan. Naga yang menyemburkan api, gates yang besar, dan kekuatan Jinwoo, semua itu adalah hal yang indah. Laura memberitahu Thomas, kalau Biro khawatir tentang Thomas yang tidak mau pulang. Thomas mengatakan, tidak ada gunanya ia pulang ketika tidak ada gates baru yang muncul. Dan tempat teraman saat ini di seluruh dunia adalah berada di dekat Jinwoo. Lagi pula, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bila gates itu gagal dihentikan. Ia ingin melihat secara langsung dengan kedua matanya sendiri. Ia ingin melihat apakah ini akan menjadi akhir bagi manusia, atau awal dari sesuatu yang baru. Seluruh penduduk kota sudah mulai melakukan evakuasi, dan terlihat jalan-jalan penuh dengan manusia dan kendaraan. Saat Jin-ah mengajak ibunya untuk evakuasi, ibunya menolak untuk pergi. Jin-ah sangat kesal mendengar ibunya ingin tetap tinggal, karena ia akan masuk kuliah tahun depan, cukup umur untuk minum alkohol, dan ini menikmati kehidupan kuliahan. Jin-ah tidak ingin mati saat hidupnya baru akan dimulai. Ibunya mengatakan Jinwoo akan melindungi mereka semua, sama seperti yang dilakukan ayahnya. Jinwoo berpikir, sampai saat ini ia tidak dapat menemukan jejak para monark dimanapun. Entah di mana mereka semua bersembunyi. Bila ini adalah akhir baginya, Jinwoo kebingungan akan menghabiskan waktu terakhirnya dengan siapa. Tatapan dan jari Jinwoo terhenti di daftar teman yang terlihat di handphonenya. Terlihat Hunter Cha sedang berlatih kendo bersama pelatihnya. Pelatihnya mengatakan, kalau belakangan ini Hunter Cha terlihat ragu-ragu. Ia dapat merasakan dari sentuhan pedangnya. Kemungkinan ada ketakutan di dalam hatinya. Tiba-tiba handphone Hunter Cha berdering. Dan Hunter Cha tampak serius menerima telepon yang tampaknya ada hal yang penting. Setelah itu Hunter Cha mengatakan kepada pelatihnya,
kalau ia harus pergi karena ada sesuatu hal. Di suatu wahana bermain, terlihat Jinwoo dan Hunter Cha berjalan bersama sehingga menarik perhatian para pengunjung yang ada di sana. Jinwoo mengatakan, ia pikir tempat ini akan sepi dengan adanya kejadian itu, tapi malah terlihat cukup ramai. Hunter Cha bertanya, apakah Jinwoo menyukai taman bermain? Jinwoo menjawab, ia tidak terlalu suka, tapi ia selalu ingin datang ke sini. Hunter Cha bertanya, kenapa Jinwoo mengajak dirinya ke sini? Jinwoo menjawab, karena Hunter Cha adalah teman satu-satunya. Hunter Cha cukup bingung dengan apa maksud dari jawaban Jinwoo. Jinwoo mengingatkan Hunter Cha akan kejadian saat Hunter Cha melawan sang arsitek. Jinwoo mengatakan, kalau ia dapat mendengar semua perkataan Hunter Cha dengan jelas, walaupun dirinya sedang tidak sadar waktu itu. Terlihat semakin banyak orang yang berkumpul, sampai-sampai pasukan bayangan Jinwoo ditugaskan untuk menjaga kerumunan agar tidak melewati batas. Sudah hampir 2 tahun sejak Hunter Cha dibangkitkan menjadi Hunter. Ia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dirinya keluar untuk bersenang-senang. Tapi sekarang hatinya sangat ringan tanpa beban. Jinwoo menunjuk satu persatu wahana yang akan dimainkan, dan Hunter Cha menyetujui semua wahana yang ditunjuk oleh Jinwoo dengan gembira. Jinwoo memutuskan kalau mereka berdua akan menaiki semua wahana yang ada. Satu persatu wahana mereka coba, tapi tidak satu pun yang dapat memacu adrenalin mereka sebagai Hunter Rank S. Jinwoo menanyakan, kenapa Hunter Cha tidak berteriak sedikit pun? Apakah tidak menyenangkan? Hunter Cha menjawab, kalau ia bersenang-senang. Mereka berdua menyadari kalau semua wahana yang ada terasa lambat bagi Hunter Rank S. Jinwoo mengajak Hunter Cha untuk pergi ke tempat lain dengan mengendarai sesuatu yang lebih menyenangkan. Ternyata Jinwoo mengajak Hunter Cha terbang di udara mengendarai Kaisel. Jinwoo bertanya apa yang Hunter Cha pikirkan. Hunter Cha menjawab, mereka terbang dengan sangat cepat, sangat tinggi, dan semua ini sangat indah. Hunter Cha bertanya, kenapa Jinwoo memilih pergi ke taman bermain, padahal ia selalu dapat merasakan yang seperti ini? Jinwoo menjawab gate yang membuat ayahnya menghilang, muncul di taman bermain itu. Jadi ia selalu ingin mengunjungi tempat itu. Kemudian Hunter Cha berkata, ia sangat berterima kasih kepada Jinwoo karena Jinwoo banyak membantu dirinya. Jinwoo mengatakan kalau ada tempat lain yang ia ingin tunjukkan kepada Hunter Cha. Jinwoo membawa Hunter Cha ke padang rumput dengan taburan bintang menghiasi langit malam itu. Di depan kantor asosiasi, terlihat banyak hunter sedang bersiaga di sana. Salah satunya ada Hunter Rank B yang berjalan-jalan, tapi ia bersenggolan dengan seseorang yang membuat dirinya menjadi kesal. Orang itu ternyata Fangs Monarch. Karena badannya yang besar, perhatian sekitar tertuju kepada mereka berdua. Hunter itu tampak marah-marah karena orang itu tidak meminta maaf kepada dirinya. Tanpa basa-basi, Fangs Monarch membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Hunter itu sampai mati. Kejadian itu membuat di sekitarnya menjadi gaduh karena seseorang mati di tengah-tengah mereka. Lalu Fangs Monarch menghempaskan semua yang di sekitarnya dan berkata, mulai sekarang, ia akan memburu mereka semua. Ia akan mencabik-cabik kulit lembut dan daging mereka dengan gigi dan cakarnya. Ia adalah King of Beasts, the Monarch of Fangs. Setelah Jinwoo dan Hunter Cha menghabiskan malam bersama, Jinwoo mengajak Hunter Cha untuk sarapan di hotel terdekat. Lalu Jinwoo memanggil Kaisel dan mereka meninggalkan tempat itu. Pak Wo mendapatkan laporan kalau ada pengacau di depan kantor asosiasi mereka dan belum dapat dipastikan berapa banyak korban dari kejadian itu. Pak Wo mengatakan seharusnya masih ada beberapa hari sebelum dungeon break. Berurusan dengan Gates ini sudah cukup membuat dirinya sakit kepala. Entah dari mana monster ini bisa muncul. Jinwoo juga tidak dapat dihubungi makin membuat pusing Pak Wo. Tapi tiba-tiba ada kabar kalau seorang hunter maju berhadapan dengan monster itu. Leonard yang ada di lokasi itu berpikir, apakah ia mampu melakukan ini? Apakah di sini ia akan menemui ajalnya? Mungkin ia berada di Seoul karena sudah takdir baginya untuk melawan monster itu dengan kedua tangannya. Tiba-tiba Thomas Andre muncul dan mendorong Leonard ke belakang sambil berkata, minggir, kau menghalangi jalanku. Di suatu hotel, tempat Jinwoo dan Hunter Cha sarapan. Akhirnya Pak Wu dapat menghubungi Jinwoo dan berkata kalau ada monster yang sedang mengamuk di tengah kota Seoul. Jinwoo seakan tak percaya karena masih ada beberapa hari lagi sebelum dungeon break terjadi. Saat mendengar hanya ada satu monster, Jinwoo berpikir semua hunter berkumpul di kota Seoul saat ini.
dan setiap dari mereka bertekad untuk menghentikan dungeon break di sana. Tapi aneh kalau mereka tidak dapat menghentikan satu monster yang muncul entah dari mana. Pak Wu menjelaskan, sudah dipastikan kalau monster itu bukan monster biasa. Monster itu menyapu rata seluruh guild hanya dalam sekejap. Ia juga baru mendapatkan kabar kalau Thomas Andre sedang berhadapan dengan monster itu. Jinwoo berpikir kalau itu tidak mungkin terjadi. Ia sudah menaruh pasukan bayangannya pada Thomas Andre dan hunter yang lain, dan ia memerintahkan agar mereka melaporkan padanya kalau ada sesuatu terjadi. Bagaimana mungkin para pasukan bayangan tidak mengatakan apa-apa meskipun orang yang diikuti oleh mereka sedang bertarung dengan monster yang menyapu rata sebuah guild? Tapi Jinwoo merasakan ada yang aneh. Kehadiran pasukan bayangannya terasa melemah, seperti ada sesuatu yang mengganggu sinyal mereka. Kemudian Jinwoo meminta Pak Wu untuk mengecek apakah monster itu mempunyai bayangan atau tidak. Karena mungkin ada binatang raksasa yang bersembunyi dalam bayangan yang tak terlihat. Thomas Andre maju dan memerintahkan agar mereka semua menjauh dari tempat ini dan mengevakuasi para penduduk. Sambil melihat Fangs Monarch, Thomas Andre berkata, sepertinya ada binatang liar yang tidak tahu diri. Binatang yang gila harus dimusnahkan. Saat mereka berdua berdekatan, Fangs Monarch menyerang duluan. Tapi cakarnya tidak dapat menembus pertahanan Thomas Andre. Thomas pun tidak tinggal diam dan memukul Fangs Monarch. Tampaknya mereka berdua berimbang dan saling bertukar serangan. Pak Choi datang ke lokasi sambil menanyakan perkembangan evakuasi penduduk. Anggota guildnya melaporkan kalau mereka masih mengeluarkan penduduk dari gedung-gedung. Guild The Fiend dan Guild White Tiger juga sudah tiba di lokasi untuk berjaga-jaga, sedangkan Guild The Hunter bertugas untuk mengevakuasi penduduk. Pak Choi juga mendapat kabar kalau Thomas Andre sedang menghadapi monster itu. Ia merasakan aura yang sangat besar. Ia tidak pernah merasakan kehadiran yang sebegitu besar, bahkan saat penyerangan di Pulau Jeju. Entah monster macam apa yang dihadapi Thomas Andre sang Goliath. Di bagian kota Seoul yang lain, terlihat Fangs Monarch dan Thomas Andre masih bertarung dengan sengit. Tidak ada tanda-tanda kekalahan dari keduanya, mereka berdua masih berimbang sampai saat ini. Walaupun mereka masing-masing masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya dan masih menyimpan skill andalan mereka. Bisa dikatakan, kalau mereka berdua sama-sama mengandalkan kekuatan fisik mereka. Walaupun secara ukuran Thomas lebih kecil, tapi Thomas dapat terus mengimbangi Fangs Monarch. Semua anggota Guild White Tiger bersama dengan Pak Baek sebagai ketuanya tiba di lokasi pertarungan Thomas dan Fangs Monarch. Dalam sekali lihat, Pak Baek dapat mengenali kalau itu monster yang dilaporkan muncul, dan yang satunya lagi hunter tingkat nasional, sang Goliath, Thomas Andre. Pak Baek menyadari kalau itu bukan monster biasa, dan ia harus bertransformasi untuk membantu melawan monster itu. Tapi tiba-tiba, Fangs Monarch sudah berada di depannya. Pak Baek merasakan ia seperti harimau kecil di hadapan binatang buas yang besar. Sebuah insting hewan berjuang mati-matian agar tidak dianggap pemangsa. Bahkan untuk menatap mata Fangs Monarch, Pak Baek kehilangan nyalinya. Fangs Monarch menggunakan telekinesisnya, membuat semua benda melayang dan mengarah ke Thomas Andre. Thomas menangkis beberapa yang mengarah kepadanya, namun karena terlalu banyak ia terhimpit. Tapi Thomas tidak tinggal diam dan menarik Fangs Monarch ke arahnya. Thomas menghantam Fangs Monarch dengan keras dan menyerang dengan bertubi-tubi tanpa memberikan kesempatan kepada Fangs Monarch. Tapi kegelisahan memenuhi dirinya. Thomas merasakan kalau kemenangan perlahan menjauhi dirinya. Fangs Monarch mengatakan, ia terkejut melihat sebuah boneka fragmen cahaya mempunyai kekuatan yang lumayan. Ia rasa sudah cukup untuk meladeni semua trik payahnya. Apakah kamu merasa takut? Apakah kau kehilangan harapan? Semua hanya bisa terdiam, melihat Thomas Andre tercabik-cabik. Tiba-tiba Fangs Monarch menyadari sesuatu dan mengatakan, sepertinya ada tikus kecil yang bersembunyi di sini. Ternyata ada semut bayangan yang bersembunyi dalam bayangan Thomas Andre. Semut itu langsung dibunuhnya. Fangs Monarch mencengkram kepala Thomas. Tak disangka hanya zirah saja yang tersisa. Ternyata Thomas sudah berada di belakang dan langsung memiting leher Fangs Monarch. Dengan mematahkan lehernya, Fangs Monarch melepaskan pitingan itu. Lalu Fangs Monarch mengangkat Thomas dan membantingnya ke tanah. Sambil menatap Thomas, Fangs Monarch berkata, sepertinya ia sudah mulai merasa lapar. Tiba-tiba sebuah serangan mengenai Fangs Monarch dan membuatnya terpukul mundur. Ternyata itu adalah serangan Leonard Nierman.
Hanya berdiri di depan Fangs Monarch membuat Leonard merinding ketakutan. Thomas mengatakan agar Leonard pergi dari sini atau ia akan mati. Leonard berpikir ia tidak akan menyesal. Meskipun ini adalah saat terakhirnya, ia akan memilih takdir yang sama ini ratusan kali. Mati dengan terhormat daripada selamat, tapi pengecut. Saat Fangs Monarch semakin mendekat, Leonard mulai ragu-ragu. Apakah ia memilih keputusan yang benar? Tiba-tiba Kaisel muncul dan mencaplok Fangs Monarch. Hanya dengan satu serangan, Kaisel dikalahkan. Lalu muncul Jinwo dan langsung menghantam Fangs Monarch hingga tersungkur ke tanah. Lalu Jinwo menghampiri Leonard dan mengatakan agar Leonard membawa Thomas ke tempat yang aman. Fangs Monarch mengatakan, ternyata benar, seorang manusia membawa aroma sang Shadow Monarch. Fangs Monarch pun selesai bertransformasi menjadi bentuk binatang buasnya. Setelah semua orang menjauh, Jinwo memperhatikan sekitar dan merasakan kalau Fangs Monarch haus akan darah. Dan selain itu, ia tidak sendirian. Fangs Monarch mengatakan, bagaimana mungkin seseorang dengan tubuh manusia dapat menampung kekuatan yang sebegitu besar? Tiba-tiba, Frost Monarch muncul dan menjawab, sang arsitek pasti sudah menemukan caranya. Ini sudah berjalan beberapa lama semenjak Shadow Monarch membuat perjanjian dengannya. Di belakang Jinwo muncul Plague's Monarch dan berkata, ia selalu ingin tahu seperti apa rasa Monarch yang lain. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan Jinwo melawan 3 Monarchs. The King of Snowfolk, the Monarch of Frost. The King of Beasts, the Monarch of Fangs. The Queen of Insects, the Monarch of Plagues. Melihat dirinya kalah jumlah, Jinwo langsung memanggil semua pasukan bayangannya untuk muncul. Igris dan Iron bergerak menuju Frost Monarchs. Jima dan Tank mengincar Fangs Monarch. Beeru dan Greed menuju Plague's Monarch. Dengan sekali tiupan dari Frost Monarch, semua pasukan bayangan Jinwo membeku di dalam es. Frost Monarch mengatakan, ada cukup banyak jumlah mereka, tapi mereka semua hanya gerombolan yang tidak teratur. Pasukan bayangan Jinwo tidak akan bisa bergerak sedikit pun dalam penjara es ini. Plague's Monarch mengatakan, mengapa Frost Monarch membekukan anaknya, padahal ia akan reuni dengan mereka. Frost Monarch mengatakan, ia tak menyangka kalau Jinwo berusaha menghentikan mereka dengan pasukan bayangan ini. Jinwo pasti memandang rendah mereka. Yang terpenting, Jinwo belum sepenuhnya menyerap kekuatan Shadow Monarch. Shadow Monarch mungkin yang terhebat, tapi tidak seharusnya meremehkan kekuatan Monarch yang lain. Jinwo mengatakan, apapun yang terjadi, mereka semua akan jatuh. Ice Monarch memanggil Ice Golem sebagai pasukannya. Plague's Monarch menggunakan serangganya untuk mengontrol para mayat menjadi pasukannya. Jinwo dalam posisi yang tidak menguntungkan baginya, ia harus melawan 3 Monarch beserta dengan pasukannya tanpa pasukan bayangan miliknya. Tampaknya Jinwo masih dapat memberikan perlawanan, dan pasukan para Monarch bukan tandingan baginya. Setelah Jinwo menghabisi pasukan Ice Golem, Fangs Monarch akhirnya turut campur dalam pertarungan itu. Sambil menyerang Jinwo, Fangs Monarch mengatakan, kalau tongkat kecil besi milik Jinwo tidak akan bisa menyakiti dirinya. Sambil menebas putus tangan Fangs Monarch, Jinwo berkata, tongkat besi miliknya bukan sembarang tongkat besi pada umumnya. Melihat Fangs Monarch terdesak, Plague's Monarch menyerang Jinwo dengan telekinesis serangganya. Di sisi yang lain, Fangs Monarch sudah memulihkan kembali tangannya yang terpotong sebelumnya. Saat kondisi Jinwo mulai terdesak karena kelelahan, Beru berhasil keluar dari penjara es dan langsung bergerak menuju Jinwo. Frost Monarch mengatakan, ia tak percaya kalau ada pasukan bayangan dapat melepaskan diri dari sihir pengurungnya, dan bagaimana mungkin pasukan tingkat commander dapat dihasilkan oleh seorang manusia. Fangs Monarch menjelaskan, setiap individual pasukan bayangan tingkat commander setara dengan dewa kehancuran. Plague's Monarch mengatakan, setiap anak yang tidak dapat mengenali ibunya sendiri harus dihukum. Beru menghancurkan serangan Plague's Monarch dan mengatakan, Plague's Monarch adalah nenek tua yang gila. Beru menghampiri Jinwo sambil berlutut dan berkata, Jinwo adalah yang terbaik dan tidak ada bandingannya. Ia hanya bisa kagum melihat Jinwo dapat bertahan melawan makhluk ilahi itu. Belum selesai Beru dan Jinwo berdrama ria, mereka berdua harus menghadapi para mayat hidup yang menyerang mereka. Ditambah lagi Frost Monarch menghujani Jinwo dengan es tajamnya. Sembari melihat Jinwo menangkis hujan es miliknya, Frost Monarch mengatakan, entah berapa lama lagi Jinwo dapat bertahan dari serangan gabungan mereka.
Tak disangka, Jinwoo berhasil menancapkan pisaunya di jantung Frost Monarch. Jinwoo memperingatkan Frost Monarch kalau ia sudah pernah mengatakan kalau Frost Monarch pasti tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Melihat Frost Monarch yang belum kalah dengan pisau menancap di jantung, Jinwoo merasa kalau serangannya belum cukup memberikan cedera yang fatal. Jinwoo terus menyerang Frost Monarch dengan pisaunya, tapi tiba-tiba Fangs Monarch sudah berada di belakang Jinwoo. Fangs Monarch memanfaatkan kelengahan Jinwoo dengan mengeluarkan pedangnya, lalu ia menyabet punggung Jinwoo dari belakang. Beru yang gelisah melihat Jinwoo terluka, ia dihadang oleh Plague's Monarch. Plague's Monarch mengatakan, ia bernama Queresha, the Monarch of Plagues. Ia adalah ibu dari semua serangga yang terlahir di Chaos World. Ia akan merangkul Beru sebagai anaknya, walaupun Beru tidak mengakui dirinya. Sesaat sebelum Jinwoo dipenggal oleh Fangs Monarch, Beru berteriak agar semua pasukan bayangan membantu Jinwoo raja mereka. Grid akhirnya keluar dari kurungan es itu. Igris, Tas, dan Iron pun keluar dari kurungan es secara bersamaan. Frost Monarch mengatakan, tapi mereka tidak akan banyak membantu karena luka Jinwoo sudah terlalu dalam. Di luar dugaan, Jinwoo bangkit kembali dengan menggunakan status recovery. Di kota New York, London, Shanghai, Paris, dan di seluruh dunia, orang-orang menonton pertarungan Jinwoo melawan para monark yang disiarkan secara langsung. Leonard seperti melihat badai dengan Jinwoo sebagai pusatnya. Saat Thomas Andre menanyakan apa yang terjadi, Leonard menjawab, ia seperti menyaksikan kiamat dunia. Pak Baek yang dari jauh melihat pertarungan itu berpikir, apakah itu Jinwoo yang ia kenal? Ia tahu kalau Jinwoo memiliki kemampuan untuk bertumbuh, tapi ia tak menyangka kalau Jinwoo bisa bertambah kuat dalam waktu yang singkat. Igris dan Iron bekerja sama melawan Fangs Monarch. Tas dan Grid mereka melawan Frost Monarch. Akhirnya Beru dapat lepas dari cengkraman Plague's Monarch. Saat Plague's Monarch akan menyerang, tiba-tiba Jinwoo sudah ada di belakangnya. Sambil bersiap menyerang, Jinwoo berkata, sang arsitek meramalkan kalau dirinya akan dibunuh oleh pilar api yang menopang dunia. Tapi sang arsitek tidak memberitahu kalau pilar itu dapat dihancurkan atau tidak. Dari kejauhan, Hunter Lim sudah menunggu lama di posisinya untuk mengambil tembakan. Tapi ia merasa tidak seharusnya ia ikut campur dalam pertarungan itu. 30 menit yang lalu, para asasin terbaik dari Guild the Fiends diturunkan di beberapa lokasi di area itu. Saat sinyal diberikan, mereka semua akan menyerang target secara bersama-sama dan berharap bisa melukai musuh dengan cedera yang serius. Hunter Lim berpikir, berapa banyak dari mereka yang akan selamat bila hal itu dilakukan. Mereka semua akan mati bila serangan berhasil, dan mereka semua juga akan mati bila serangan gagal. Tiba-tiba ada tangan yang memegang pundak Hunter Lim, dan terdengar suara perhatikan saja, jangan ikut campur. Dalam sekejap Hunter Lim membalikkan badannya, dan ia terkejut melihat siapa yang di belakangnya. Dari sekian banyak hunter yang diturunkan untuk melawan monster dan mengevakuasi penduduk dapat bergabung dalam pertarungan yang sedang berlangsung. Mereka semua menunggu agar keadaannya lebih tenang sedikit untuk mereka ikut campur. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum pertarungan berakhir. Plague's Monarch yang terdesak mengeluarkan racun terkuatnya untuk menyerang Jinwoo. Sambil melirik, Jinwoo berkata, racun tidak akan berefek untuk dirinya. Plague's Monarch sangat marah melihat Jinwoo kebal terhadap racun dan langsung mendekat untuk menyerang Jinwoo. Tubuh Plague's Monarch berhenti di udara karena Jinwoo dengan Commander Touch-nya mencengkram Plague's Monarch. Plague's Monarch tidak dapat lepas. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa besarnya. Jinwoo mendekat dan menggunakan skill mutilasinya, memotong-motong Plague's Monarch menjadi beberapa bagian. Di saat-saat terakhirnya Plague's Monarch berpikir, seperti inikah rasanya kematian? Walaupun ia diciptakan dari kegelapan, ternyata ada kegelapan yang lebih gelap. Betapa mengagumkan kegelapan itu. Frost Monarch seakan tak percaya melihat Plague's Monarch dikalahkan. Ia yakin kalau Jinwoo belum mempunyai kontrol penuh atas kekuatan Shadow Monarchs. Apakah mereka akan sekali lagi mengalami kengerian melawan raja yang terkuat yang memerintah kegelapan? Fangs Monarch mengatakan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jinwoo pasti kelelahan. Faktanya ia bergantung kepada pasukan bayangan menandakan ketidaksempurnaannya. Monarchs yang tidak sempurna tidak dapat menghentikan monarch sesungguhnya. Jinwoo merasakan kehadiran biru melemah. Apakah ini cara mereka menghilangkan pasukan bayangan yang ia tempatkan pada Thomas Andre? Saat Jinwoo membatalkan summonnya pada Beru,
Ia terkejut kalau Beru tidak dapat dipanggil kembali. Fangs Monarch langsung menghindar dari serangan Jinwoo, dan Jinwoo dapat mencegah Biru yang akan dihancurkan. Frost Monarch mengatakan, ia setuju dengan perkataan Fangs Monarch. Jinwoo terlalu memandang tinggi kekuatan miliknya. Bila Jinwoo menggunakan mana untuk mengontrol pasukannya, itu semua akan langsung berakhir setelah benangnya diputuskan. Ia akan mengurung pasukan bayangan dan membuat mereka bangkit berulang kali. Pasukan bayangannya akan menjadi parasit yang akan terus memakan habis mana Jinwoo. Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan, manusia? Sepertinya manifestasi tubuh Jinwoo menggunakan mana yang sangat besar. Ia akan mengakhiri ini dengan cepat. Frost Monarch maju mendekat, dan mereka kembali mengadu serangan dalam jarak dekat. Jinwoo berpikir, ia dapat melihat semua pergerakan Frost Monarch, tatapannya, nafasnya, otot, dan alur mananya. Ia dapat melihat semuanya. Jinwoo berencana akan melebihi sedikit demi sedikit. Akhirnya Jinwoo mendapatkan kesempatan, dan saat ia akan menyerang, Frost Monarch tersenyum sinis seakan mengetahui rencana Jinwoo. Ternyata pergerakan Jinwoo sudah terbaca, dan cakar Fangs Monarch sudah menembus tubuh Jinwoo. Pisau Kamish Wrath terlepas dari genggaman tangannya, badan Jinwoo bergetar perlahan, menahan kesakitan cakar Fangs Monarch yang menembus badannya. Sambil menusukkan pisaunya, Frost Monarch berkata, ia mengembalikan pisau milik Jinwoo. Sekarang mari kita lihat apakah dirinya dapat memulihkan kembali seperti yang sebelumnya. Frost Monarch meragukan itu. Seberapapun kuat dirinya, Jinwoo tetaplah monark yang belum sempurna. Jinwoo tidak akan punya kesempatan menyaksikan kedatangan pasukan monark di dunia ini. Mereka akan membuat gunung mayat dengan Jinwoo sebagai pondasinya dan mengalirkan sungai dengan darahnya. Frost Monarch mempunyai rencana lain untuk negara tempat Jinwoo dilahirkan dan bertumbuh. Ia akan membekukan semua manusia di negeri ini dan membuat mereka semua menderita sampai selama-lamanya. Mereka akan hidup selamanya tapi tersiksa antara hidup dan mati. Jadi sekarang lanjutkan dan tunjukkan padaku penghinaan yang tak berujung dari cengkeraman kematian. Tiba-tiba Jinwoo membuka matanya dan tersadar ia sedang berada di ranjang rumah sakit. Ia teringat kejadian terakhir saat Fangs Monarch menghujam tubuhnya dan Frost Monarch menancapkan pisau di dadanya. Jinwoo kesulitan untuk menyadari kejadian itu mimpi atau kenyataan. Tapi ia merasa pisau yang ditancapkan di dadanya terasa sangat nyata. Kemudian Pak Wu masuk ke dalam ruangan bersama dengan asistennya. Melihat Pak Wu, Jinwoo berkata, "Ketua asosiasi, apa yang terjadi dengan monster itu? Dan bagaimana mungkin dirinya masih hidup?" Mendengar itu, Pak Wu terdiam sejenak dan berkata, ada 3 hal yang ingin ia katakan terlebih dahulu kepada Jinwoo. Yang pertama, dirinya adalah manajer dari tim pemantau, bukan ketua asosiasi. Yang kedua, sebenarnya ia ingin bertanya tentang patung yang bergerak. Dan yang ketiga, bagaimana Jinwoo bisa mengetahui namanya? Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Jinwoo seakan tak percaya mendengar perkataan Pak Wu, dan setelah beberapa saat mereka berbicara, Pak Wu menjelaskan tentang orang-orang yang selamat dan apa yang ditemukan oleh para tim pemantau. Akhirnya Jinwoo menyadari dirinya ada di rumah sakit saat ia selamat dari double dungeon yang pertama. Jinwoo meminta kepada Pak Wu waktu untuk menyendiri dahulu, karena ia perlu mencerna apa yang sedang terjadi. Setelah mengecek semuanya, Jinwoo menyimpulkan wajahnya masih sama, dan statusnya sama seperti terakhir ia mengingatnya. Semua itemnya juga ada di inventorinya, bahkan Kamish Wrath juga ada di sana. Lalu Jinah masuk, dan ia kebingungan dengan rupa Jinwoo yang seperti orang lain. Jinah juga merasa kalau Jinwoo tingginya sangat berbeda dari sebelumnya, tapi Jinwoo dapat meyakinkan Jinah kalau ia benar abangnya. Sambil berjalan keluar, Jinwoo mengatakan kalau ia akan ke asosiasi Hunter untuk suatu urusan. Ia menyuruh Jinah agar segera kembali ke sekolah saja. Jinwoo juga mengatakan kepada Songyi untuk kembali ke sekolah, dan jangan berpikir untuk menjadi hunter agar bisa berhenti dari sekolah. Mendengar itu, Songyi kebingungan. Bagaimana mungkin Jinwoo bisa mengetahui namanya, padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya? Jinwoo berpikir,
Meskipun ia tidak mempunyai pasukan bayangan, ia dapat mengumpulkan kembali pasukannya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin dirinya bisa kembali ke masa lalu? Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Jinwoo melakukan evaluasi ulang ranknya. Ia berniat untuk bertemu Pak Go sebelum hal itu dipublikasikan. Saat pegawai yang lain akan mengantar ke kantornya, Jinwoo mengatakan ia bisa sendiri ke sana dan ia tahu di mana kantornya. Pegawai itu berpikir, bagaimana mungkin Jinwoo bisa mengetahui kantor ketua asosiasi, bahkan Jinwoo tidak bekerja di sini. Di dalam lift menuju kantor Pak Go, terlihat pengawas psikopat satu lift bersama dengan Jinwoo. Pengawas psikopat sedang merancang skenario untuk membunuh para kriminal yang diminta oleh kliennya. Ia tidak ingin jadi masalah dan berurusan dengan Pak Woo. Jinwoo mengatakan, kalau pengawas psikopat belum melaporkan skill kamuflasenya kepada asosiasi, seseorang akan meminta kepada pengawas untuk membalaskan dendam anak perempuan kepada para kriminal. Jinwoo tidak peduli kepada para kriminal itu, tapi bila pengawas melukai orang tak berdosa dalam prosesnya, ia akan membunuh pengawas dengan tangannya sendiri. Pengawas psikopat itu kaget, pisaunya sudah hilang dan berada di tangan Jinwoo tanpa ia sadari. Jinwoo mengatakan, ini adalah peringatan yang pertama dan yang terakhir untuknya. Pengawas psikopat ketakutan dan bertanya siapa dirinya. Entah apa urusannya, tapi Jinwoo tampak seperti setan di matanya. Saat Jinwoo sampai di ruangan Pak Go, ia merasa belum lama ia baru saja dari tempat itu. Saat melihat Jinwoo, Pak Go mengatakan, melihat Jinwoo langsung menemui dirinya setelah hasilnya, ia menyadari Jinwoo paham akan prosedurnya. Saat Pak Go ingin menjelaskan hal selanjutnya, Jinwoo mengatakan kalau ia ingin membuat sebuah penawaran. Ia ingin agar Pak Go merubah regulasi yang membuat makhluk summon dari seorang hunter dapat berpartisipasi dalam penyerangan sebagai anggota resmi. Lakukan itu, dan ia akan membereskan semua semut di Pulau Jeju. Mendengar itu, Pak Go mengatakan kalau hal itu sama dengan bunuh diri. Entah sudah berapa banyak penyerangan yang gagal di Pulau Jeju. Tapi tiba-tiba Pak Go menyadari energi yang dikeluarkan oleh Jinwoo. Jinwoo mengatakan, hal itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Jadi serahkan saja padanya. Ia akan memusnahkan semua semut di Pulau Jeju. Pak Go merasakan sebuah kekuatan yang melampaui hunter tingkat nasional. Bagaimana mungkin, pikir Pak Go. Jinwoo pun mengulang kembali kejadian yang sudah ia lewati sebelumnya, melawan The Lizards, melawan pengawas psikopat, melihat Juhi pensiun, masuk ke dalam Red Gate dunia salju, Red Gate Orc Dungeon, menyembuhkan ibunya dari Eternal Slumbers, membunuh Raja Semut, mengekstrak biru dan semut-semut di Pulau Jeju. Akhirnya Jinwoo menyadari sesuatu dan berkata, maukah kamu menghentikan ini semua? Ia tahu kalau semua ini hanyalah ilusi belaka. Jadi sudahi semua ini dan tunjukkan dirimu. Mau berapa lama lagi ini semua menjadi tontonan? Seketika sekitar Jinwoo berubah, banyak muncul notifikasi apakah kamu mau mengulang kembali dunia ini. Lalu seseorang mendekat kepada Jinwoo dari kegelapan. Jinwoo bertanya kepada orang itu, apakah kamu raja para orang mati, sang Shadow Monarch? Shadow Monarch mengatakan, Jinwoo dapat tinggal di dunia ini bila Jinwoo berkehendak. Itu seperti tidak pernah terbangun dari mimpi yang indah. Jinwoo mengatakan, apakah Shadow Monarch ingin dia terjebak dalam ilusi yang diciptakan olehnya? Shadow Monarch menjawab, bukan dirinya yang menciptakan dunia ini, tapi Jinwoo lah penciptanya. Keinginan Jinwoo untuk memperbaiki kesalahan, dikombinasi dengan kekuatan Shadow Monarch, itulah yang menciptakan dunia ini. Ini adalah wilayahnya. Ini adalah Eternal Slumber. Kematian. Ia sudah lama memperhatikan Jinwoo, lebih lama dari apa yang Jinwoo pikirkan. Walaupun Jinwoo lebih dekat dengan pintu kematian daripada yang lain, Jinwoo terus melawan habis-habisan. Dirinya adalah rekaman semua perjuangan Jinwoo, bukti dari ketahanan Jinwoo, dan hasil dari semua kesusahan Jinwoo. Dirinya adalah kematian, Eternal Slumber, dan ketakutan. Ia adalah Jinwoo itu sendiri. Di dalam wilayahnya, Jinwoo bebas melakukan apa yang diinginkan. Jinwoo dapat merubah apapun di dalam wilayah ini menjadi miliknya, dan menghisap kekuatan Shadow Monarch dari mereka. Semua ini hanya dapat dilakukan di dalam wilayah miliknya. Jinwoo dapat menciptakan, menghancurkan, dan merubah dunia ini. Itu adalah kekuatan yang maha kuasa. Jinwoo bertanya, apakah Shadow Monarch mengatakan kita mempunyai kekuatan yang sama? Shadow Monarch mengatakan, ia sudah menunggu lama untuk bertemu dengan Jinwoo. Dirinya adalah The Monarch of Shadows, The King of the Dead,
yang berkuasa atas kematian dan memerintah dari kegelapan yang terdalam. Jinwo bertanya kenapa dirinya yang terpilih. Shadow Monarch menjawab, ia akan menunjukkan kepada Jinwo alasannya. Ia akan menunjukkan kepada Jinwo awal dan akhirnya. Setelah Jinwo membeku, Fangs Monarch memastikan kalau Jinwo sudah berhenti bernafas. Thomas Andre bertanya, kenapa ia tidak dapat merasakan lagi kehadiran Jinwo? Itu seperti menghilang. Melihat Jinwo dikalahkan, Pak Baik semakin yakin kalau tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan monster itu. Hunter Lim mengatakan ia menyesal mendengarkan orang itu untuk tidak ikut campur. Mungkin ini belum terlambat, masih ada kesempatan untuk menghentikan monster itu. Ia harus menghentikan mereka. Hunter tingkat nasional saja gagal, jadi tidak ada jalan lain. Saat Hunter Lim memberi aba-aba untuk menyerang Frost Monarch, tiba-tiba terdengar suara detak jantung yang sangat kencang. Jantung hitam dalam tubuh Jinwo muncul dan berdetak semakin kencang. Fangs Monarch dan Frost Monarch langsung mengarah kepada Jinwo sambil berpikir, mereka tidak dapat membiarkan raja yang asli turun setelah yang palsu meninggal. Mereka harus menghentikan itu dengan segala cara. Tiba-tiba sebuah tendangan mengenai muka Fangs Monarch. Tubuh Fangs Monarch menabrak Frost Monarch dan membuat mereka berdua terpental. Muncul seseorang sambil berkata, mulai dari sekarang dan seterusnya tidak ada seorang pun boleh menyentuh anak ini. Di dunia yang lain, hanya ada terang dan kegelapan saat belum terbentuk apapun. Sang Absolut menciptakan utusan Tuhan dari terang dan menciptakan 8 monarks dari kegelapan. Para monarks terlahir untuk menghancurkan dunia dan para utusan dilahirkan untuk menjaga dunia. Mereka saling membunuh tanpa akhir. Lelah akibat perang yang tidak berujung, pecahan cahaya yang paling terang meminta kepada Sang Absolut untuk meminjamkan kekuatan kepada para utusan untuk mengalahkan musuh mereka. Tapi Sang Absolut hanya diam dan tidak menjawab permintaannya. Saat itulah pecahan cahaya yang terang sadar bahwa perang mereka melawan para monarchs hanya sekedar hiburan bagi Sang Absolut. Dan Sang Absolut tidak ingin perang berakhir. Semua menyembah Sang Absolut. Semua mengucapkan teriakan perang bagi Sang Absolut. Semua berjanji setia kepada Sang Absolut dengan darah dan hidup mereka. Mereka semua terikat oleh perintah sampai sekarang. Namun lebih banyak yang menjadi korban kematian daripada mereka yang mengalahkan kematian. Meskipun mereka mematuhi hukum, hanya kematian yang menunggu mereka. Perang tidak akan berakhir selama Sang Absolut masih hidup. Pecahan cahaya yang terang mengangkat pedangnya untuk mengakhiri perang yang tak berujung. Itu merupakan awal mula pemberontakan. Dan itu dirinya yang dahulu. Ia adalah satu-satunya utusan yang bergabung dalam pemberontakan. Tapi jumlah pasukannya sangat sedikit. Mereka bukan tandingan pasukan utusan Sang Absolut. Saat itu ia merasa ini sudah berakhir. Ia membuka matanya dalam kegelapan. Ia menyadari kalau Sang Absolut menyembunyikan kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan baru meluap dalam dirinya, dan yang terbunuh bangkit kembali menjadi pasukan bayangan. Ia memimpin pasukan barunya menuju medan perang. Tapi saat ia kembali, semuanya sudah berakhir. Sang Absolut sudah terbunuh. Para pecahan cahaya terang yang lain telah membunuh Sang Absolut. Setelah mengamankan posisi sebagai Tuhan, mereka semua menjadi rulers dan mulai menyerang para monark menggunakan alat yang berisi kekuatan Sang Absolut. Dan hasilnya, Legia, the King of Giants and the Monarch of the Beginning, telah tertangkap. Dan keseimbangan kekuatan telah runtuh. Ketika para monarchs menyadari situasinya telah berubah, Shadow Monarch mengambil kesempatan untuk menghubungi mereka semua. Para monarch tidak mempunyai pilihan selain bergabung untuk melawan para rulers. Mulai saat itu, ia melalui banyak pertarungan bersama dengan 9 monarchs. Bukan sebagai pecahan cahaya atau sebagai utusan Tuhan, tapi sebagai the Monarch of Shadows. Waktu berada di pihak mereka, semua mayat dan jiwa yang tertinggal di medan perang menjadi pasukannya. Ketika ia berdiri bersama bahu-membahu dengan pasukan kehancuran yang dipimpin oleh the King of Berserk Dragons, para rulers, dan juga para monarchs mulai takut kepadanya. Pada akhirnya, 2 dari para monarchs berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Saat pasukannya hampir musnah, kekuatannya membawa dirinya kepada pengkhianatan. Ketika Fangs Monarch melarikan diri dan meninggalkan pasukannya, Baran the Monarch of Flames and the King of Demons membayar harganya. Para rulers turun dari langit yang terbuka, Baran dikurung oleh Shadow Monarch di dalam bayangannya.
para rulers menghampiri Shadow Monarch, mereka semua berlutut di hadapannya. Para rulers mengatakan agar Shadow Monarch mau mengampuni mereka semua. Sudah tidak ada lagi alasan untuk mereka saling bertarung lagi. Walaupun para rulers mampu untuk mengirim Shadow Monarch ke dalam ketiadaan, mereka ingin berdamai dengan Shadow Monarch. Ia berpikir kalau para rulers menghormati dirinya sebagai sesama pecahan cahaya yang dilahirkan dalam satu kesatuan, yang pernah memimpin pasukan utusan di garis depan. Shadow Monarch marah kepada para rulers karena mereka membunuh Sang Absolut. Para rulers mengatakan, Sang Absolut juga tuan mereka semua. Mendengar itu membuat Shadow Monarch semakin marah dan mencengkram rulers di hadapannya. Shadow Monarch mengatakan, itulah yang membuat kejahatan mereka semakin mengerikan. Para rulers mengatakan, Shadow Monarch paling tahu dibandingkan mereka semua. Bagaimana perasaan mereka saat mereka semua bangkit untuk memberontak terhadap Sang Absolut? Yang mereka semua inginkan adalah perang ini berakhir. Shadow Monarch mengatakan, mereka semua harus membunuh dirinya agar semua ini berakhir. Mereka semua akan berdiri sebagai pemenang dari perang ini. Para rulers meminta Shadow Monarch mengampuni mereka semua dan merelakan semua amarahnya. Shadow Monarch mengatakan, kalau ia sangat kebingungan saat itu, ia tidak dapat menemukan solusi apapun. Jadi ia bersembunyi untuk menyusun rencana untuk balas dendam. Sejak ia mengurung Baran dalam bayangannya, ia berencana untuk menyerang Fangs Monarch setelah dirinya pulih. Tapi saat ia dalam persembunyiannya, para monarchs yang kehilangan kekuatan satu persatu dikalahkan oleh para rulers. Ketika dirinya muncul di hadapan para monarchs yang melarikan diri ke celah dimensi, Raja Naga menerima dirinya untuk memperkuat kekuatan mereka. Kemudian mereka semua mencari dunia, di mana mereka dapat membangun pasukan baru tanpa diketahui para rulers. Tempat itu adalah bumi. Kedatangan para monarchs tidak dapat diperkirakan bagi umat manusia. Saat Jinwo melihat pemandangan kota yang berkobar oleh api, ia menanyakan apakah ini masa depan. Shadow Monarch menjawab, ini adalah masa lalu. Para monarchs ada untuk menghancurkan, sedangkan para rulers ada untuk menjaga dunia setelah kematian Sang Absolut. Para rulers mengirim pasukan mereka untuk mengalahkan para monarchs, tapi semua sudah terlambat. Para rulers murka karena mereka gagal menangkap para penghuni Chaos World yang telah menghancurkan dunia yang lain. Dan untuk memperbaiki hal itu, mereka menggunakan alat terlarang yang berisi kekuatan Sang Absolut. Alat itu adalah Cup of Reincarnation. Alat itu sangat luar biasa yang dapat memutar waktu kembali dalam jarak 10 tahun. Para rulers melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkan dunia, tapi bumi terlalu lemah untuk melawan para monarchs. Dunia tanpa mana tidak dapat bertahan dari pertarungan besar. Tidak peduli itu para monarchs atau para rulers yang menang, bumi sudah pasti hancur berantakan. Para rulers tahu mereka tidak dapat menyelamatkan semua orang, jadi mereka mengorbankan sebagian populasi agar kehidupan di bumi dapat terus berjalan. Jinwo bertanya, apakah itu alasan para hunter diciptakan? Shadow Monarch menjawab, benar, mereka menciptakan makhluk yang dapat bertahan dari tabrakan dua kekuatan yang besar. Sebegitu putus asanya para rulers untuk menyelamatkan para manusia. Jinwo berpikir, jadi Demon Castle adalah pecahan ingatan yang ditinggalkan oleh Shadow Monarch. Jinwo bertanya, jadi dunia ini sudah berkali-kali hancur sebelumnya. Shadow Monarch menjawab, hal itu benar. Para rulers mencoba perubahan dari waktu ke waktu, tapi para monarchs tanpa lelah mematangkan rencana mereka, membuat Cup Reincarnation menjadi tidak berguna. Jinwo bertanya, apakah Cup of Reincarnation mempunyai batas? Shadow Monarch menjawab, tidak ada yang namanya kekuatan tidak terbatas. Sama seperti Sang Absolut dikalahkan oleh ciptaannya sendiri, semua kekuatan mempunyai akhir. Itu tidak berbeda dengan manusia yang terbunuh atau terluka oleh mesin ciptaan mereka sendiri. Mereka yang diciptakan untuk bertarung pasti mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penciptanya. Para monarch terinspirasi dari hal itu. Sama seperti para rulers yang memperkuat dunia dengan meminjamkan kekuatan mereka pada manusia. Para monarchs meminjam tubuh manusia untuk turun ke dunia, dan kedatangan pasukan mereka lebih cepat dari apa yang para rulers perkirakan. Mereka berencana menggunakan mana yang disebarluaskan oleh para rulers untuk mengubah bumi menjadi suatu perangkap yang besar, untuk memusnahkan pasukan rulers yang datang membantu manusia dengan sekali gerakan. Para monarchs mempunyai kekuatan yang besar, dan untuk menyeberang ke dunia ini,
Mereka membutuhkan wadah manusia yang dapat menampung kekuatan tersebut. Karena alasan itu, Destruction Monarch dan dirinya tidak dapat menemukan wadah yang cocok. Pada saat itu, sang arsitek yang bekerja di bawah salah satu Monarchs datang kepadanya dengan perjanjian. Ia menawarkan untuk mencarikan dirinya manusia yang cocok dengannya. Dan sebagai imbalannya, sang arsitek meminta keabadian. Bagaimanapun, tidak ada makhluk yang dapat menjadi wadah sang kematian. Sang arsitek merancang sistem untuk mencari manusia yang merespon mana dengan kuat. Seseorang dengan tubuh yang superior dan mental yang kuat. Sang arsitek mencari wadah yang dapat menjadi bagian dirinya, tapi proses itu tidaklah mudah. Sampai suatu waktu ia menyadari, seorang manusia yang melewati batas sistem yang arsitek ciptakan. Seorang manusia yang menyimpang dari aturan dan ekspektasinya. Jinwo sangat lemah dan berulang kali diambang kematian. Tapi Jinwo selalu dapat lolos dari kematian. Shadow Monarch memperhatikan Jinwo. Dan walaupun sang arsitek tidak setuju, Shadow Monarch tetap memilih Jinwo. Dirinya adalah rekaman perjuangan Jinwo, bukti dari ketahanan Jinwo, dan hadiah dari semua kesusahan Jinwo. Sang arsitek membuat semuanya mungkin untuk Jinwo beradaptasi dengan kekuatannya. Sistem yang dibuat dengan menggunakan kekuatannya perlahan merubah tubuh Jinwo untuk menerima dirinya. Permintaan maaf dari para rulers berbanding dengan pengkhianatan para monarchs. Setelah dirinya memilah-milah pihak mana yang akan dipilihnya, ia sampai pada satu keputusan, dan itu keputusan yang ingin ia perbuat. Menghabiskan waktu bersama Jinwo membuat dirinya sangat senang. Mungkin ia tidak ingin kehilangan Jinwo. Aku menjadi kamu, dan kamu menjadi aku. Tidaklah aneh kalau salah satu dari kita menjadi pemilik dari tubuh ini. Kita sudah menjadi satu. Jadi Shadow Monarch akan membiarkan Jinwo yang memutuskan takdir mereka. Tinggal di dalam domain kematian, dan beristirahat dalam kedamaian yang abadi, menikmati mimpi indah yang Jinwo ciptakan. Atau kembali pada kenyataan dan hadapi musuh. Jinwo bertanya, mengapa Shadow Monarch melarikan diri ke dunia yang berbeda dengan para Monarchs? Shadow Monarchs menjawab, karena tidak ada tempat untuknya di sana. Jinwo mengatakan, kalau jawabannya tetap sama, tempatnya bukan di sini. Shadow Monarch mengatakan, ia akan kembali pada istirahatnya yang abadi. Tapi Jinwo, sang Shadow Monarchs, akan hidup sebagai yang abadi. Jadi mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Bersama kematian, kekuatan Jinwo akan menjadi sempurna. Tidak ada jalan untuk kembali, karena aku adalah kamu. Arise. Menghapus sistem pelatihan player. Sistem dihapus sekarang. Semua batasan kekuatan player sudah diangkat. Semua pasukan bayangan rank commander sudah diperkuat, akan memperoleh kembali kekuatan penuhnya. Kekuatan Igris, pasukan bayangan level commander sudah dipulihkan. Kemampuan Beru, pasukan bayangan level commander meningkat dengan pesat. Shadow Monarch Ashborn telah kembali ke dunia ketiadaan. Apakah kamu akan menghapus sistem? Ya. Fangs Monarch dan Frost Monarch terpukul mundur oleh orang itu. Frost Monarch mengatakan, pecahan cahaya yang terang, bencana terburuk akan turun kepada mereka semua. Itu akan disalurkan melalui tubuh manusia yang dilindungi olehmu. Apakah kamu akan membawa kehancuran pada dunia ini melalui tanganmu sendiri? Apakah kamu akan meresikokan nyawamu sendiri demi menolong kebangkitan Shadow Monarch? Apa yang para rulers rencanakan? Fangs Monarch mengatakan, kalau mereka sudah kehabisan waktu, kedua belah pihak bersiap untuk bertarung demi meraih tujuan mereka masing-masing. Fangs Monarch dan Frost Monarch langsung bergerak serentak untuk menyerang orang itu. Tanpa orang itu tidak kerepotan sama sekali menghadapi gempuran dua monark sekaligus. Frost Monarch berpikir orang itu bisa membaca arah serangan tombaknya dan bergerak mengikutinya. Fangs Monarch berpikir orang itu bergerak seperti prajurit yang telah melewati pertarungan yang tak terhitung banyaknya. Ia memposisikan dirinya di belakang tombak Frost Monarch untuk menahan semua serangannya. Saat Frost Monarch akan menyemburkan es melalui mulutnya, orang itu segera menendang Frost Monarch hingga terpental menabrak gedung. Saat Fangs Monarch bersiap untuk menggigit, orang itu menusuk mulut Fangs Monarch dengan pisaunya. Melihat Fangs Monarch kesakitan, orang itu langsung menancapkan pisau satunya ke badannya. Saat Fangs Monarch bersiap untuk menyerang, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang membuat dirinya merinding. Ia menoleh ke arah Jinwo terkurung dan merasakan sesuatu yang membuat dirinya menjauh.
Saat Frost Monarch mengajak Fangs Monarch untuk menyerang lagi, Fangs Monarch berteriak kalau ia menyerah. Frost Monarch kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Fangs Monarch. Fangs Monarch mengatakan, apakah Frost Monarch tidak merasakan itu? Mana di sekitar mereka mulai bergetar, sang Shadow Monarch akan segera datang. Sambil membuka portal, Fangs Monarch mengatakan, ia hanya berjanji untuk melawan dia dalam bentuk manusia. Sejak yang asli akan segera datang, ia tidak punya kewajiban untuk menjaga janjinya. Frost Monarch tidak akan pernah mengerti ketakutan yang Fangs Monarch rasakan karena Frost Monarch tidak pernah menghadapi Shadow Monarch dengan kekuatan penuhnya. Lalu Fangs Monarch kabur melalui portal itu dan meninggalkan Frost Monarch sendirian. Frost Monarch menjadi murka dan mengeluarkan skill pamungkasnya. Ia mengeluarkan badai es yang sangat besar, dengan ribuan tombak es menyelimuti badai itu. Lalu Frost Monarch membentuk batu es yang sangat besar di udara. Frost Monarch mengatakan, ia akan mengurung mereka semua dalam es miliknya bersama dengan Shadow Monarch untuk selama-lamanya. Tiba-tiba batu besar yang mengarah kepada Jinwoo dihancurkan oleh Beru. Igris juga muncul melindungi orang itu dan berkata, Frost Monarch, jangan memanggil dirimu dengan sebutan raja dengan kekuatan yang lemah itu. Melihat itu, Frost Monarch berpikir para pasukan bayangan lepas dari sihirnya. Apakah kekuatan asli mereka sudah kembali? Jinwoo perlahan keluar dari kurungan es Frost Monarch dan berkata, inilah mengapa ramalan tidak dapat dipercaya. Apakah si anjing melarikan diri? Ia tidak ingat kalau memberinya izin untuk pergi. Frost Monarch melihat Jinwoo yang terlahir kembali menjadi Shadow Monarch, menyadari kalau Jinwoo adalah tembok yang tidak mungkin bisa ia lampaui. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan Jinwoo terlalu besar, ditambah lagi dengan pasukan bayangan yang mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Lalu Jinwoo menggunakan skill Monarch Domain-nya, secara perlahan membesar dan akhirnya menutupi satu dunia. Setelah beberapa saat, Jinwoo mengatakan kalau ia berhasil menemukan Fangs Monarch yang melarikan diri. Saat Jinwoo membelakangi dirinya, Frost Monarch melihat ada celah. Sebuah kesempatan yang tidak akan didapatnya lagi. Sambil mempersiapkan serangannya, Frost Monarch berpikir, walaupun perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, sebuah kesalahan bila Jinwoo menurunkan penjagaannya. Bila ia melewatkan kesempatan ini, yang menunggunya hanyalah kematian yang tak terelakkan. Frost Monarch akan mencurahkan semuanya pada satu serangan ini. Tombak Frost Monarch mengarah kepada Jinwoo dengan segenap kekuatannya. Jinwoo hanya mengangkat satu tangan dan membuka telapak tangannya. Tombak Frost Monarch hancur berkeping-keping di hadapan Jinwoo. Frost Monarch hanya bisa terdiam, dan ia baru menyadari kekuatan Shadow Monarch yang sesungguhnya. Kekuatan dari salah satu Monarch terkuat, dan pecahan cahaya yang terang. Jinwoo mengatakan, ia akan mengurus Frost Monarch belakangan. Ia menyuruh Frost Monarch untuk sabar menunggu di sini sampai ia selesai membereskan Fangs Monarch. Di belahan dunia yang lain, terlihat Fangs Monarch berhasil melarikan diri dengan portalnya. Fangs Monarch merasakan kalau aura kematian semakin mendekati dirinya. Ia sedikit menyesal karena berdebat dengan Frost Monarch, membuat dirinya sedikit terlambat melarikan diri. Ia akan bersembunyi sampai kemunculan King of Dragons. Tiba-tiba ada bayangan hitam mendekati dirinya, dan udara sekitar diselimuti dengan aroma kematian. Fangs Monarch langsung menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Tidak mungkin ia bisa menang. Tidak ada tempat untuk lari. Instingnya memperingatkan dirinya, tundukkan kepala dan patuhi sang Shadow Monarch. Fangs Monarch mengatakan, kalau ia tidak ingin bertarung melawan Shadow Monarch, ia meminta ampun atas segala perbuatannya dan menerima dirinya sebagai sekutu. Dalam waktu dekat, The King of Dragons akan menginjakkan kakinya di tanah ini bersama dengan pasukannya. Dan pada saat itu terjadi, ia bersama pasukan binatang buasnya akan membantu Shadow Monarch. Mendengar penawaran Fangs Monarch, Jinwoo menyetujui hal itu. Mendengar itu, Fangs Monarch berpikir kalau Jinwoo adalah orang bodoh dan Shadow Monarch yang palsu. Kalau Jinwoo Shadow Monarch yang asli, tidak mungkin ia akan mengampuni dirinya yang sudah pernah berkhianat sebelumnya. Ia hanya perlu mengulur waktu sampai The King of Dragons sampai ke sini. Bila saat itu tiba, ia akan mencabik-cabik Jinwoo menjadi beberapa bagian. Jinwoo mengatakan, kalau Fangs Monarch berhutang sesuatu kepadanya, dirinya mempunyai 5 bekas luka dari cakar Fangs Monarch yang menembus jantungnya. Bila Fangs Monarch dapat bertahan dari 5 serangannya, ia akan mengampuni Fangs Monarch.
Mendengar itu, Fangs Monarch mengamuk dan mengatakan, walaupun hidupnya berakhir di sini, Jinwoo tidak akan pergi tanpa terluka. Lalu Jinwoo mengeluarkan pisaunya, dan dengan sekali tebasan, kaki Fangs Monarch terpotong. Sambil melirik tajam, Jinwoo mengingatkan, tersisa 4 serangan lagi. Saat Frost Monarch melihat Beru, ia tidak tahu apapun tentangnya. Tapi ada satu hal yang diingatnya. Ia pernah melihat dia sebelumnya, The Knight of Death. Satu dari 2 sayap di pasukan bayangan, Ygritte. Sekarang Ygritte dapat menggunakan kekuatan penuhnya, dan itu akan sangat merepotkan baginya. Mereka akan terus beregenerasi selama sang Shadow Monarch masih mempunyai mana. Tiba-tiba Ygritte berhenti dan membuka jubahnya. Jinwoo perlahan keluar dan melemparkan sesuatu sambil berkata, Fangs Monarch sudah mati. Mendengar itu, Frost Monarch hampir tak percaya, karena hanya baru beberapa menit Jinwoo pergi. Jinwoo mengatakan, Plague's Monarch, Fangs Monarch, dan Frost Monarch. Kematian ketiganya akan menjadi peringatan untuk Monarch yang lain. Belum sempat Frost Monarch menyerang, pisau-pisau Jinwoo mulai menghujam tubuh Frost Monarch. Saat Frost Monarch akan menyemburkan es, Jinwoo langsung menutup mulut Frost Monarch dan langsung menebasnya. Jinwoo mengatakan, Fangs Monarch mati pada serangan keempat. Ia penasaran berapa lama Frost Monarch akan bertahan. Ternyata hanya 1 serangan saja, Frost Monarch mati tak bersisa. Saat Beru menghampiri Jinwoo, Jinwoo bertanya kemana orang yang sebelumnya melindungi dirinya. Beru menjawab, orang itu sudah menghilang entah kemana. Kemudian Jinwoo melihat pisau yang orang itu gunakan dan mengambilnya. Tidak jauh dari sana, terlihat orang itu terluka berat dan banyak kehilangan darah. Melihat tubuhnya yang perlahan hancur, orang itu berpikir, pasti ini konsekuensi karena menggunakan tubuh manusia untuk menerima kekuatan Tuhan. Tiba-tiba pisau terlempar di kaki orang itu. Sambil perlahan mendekat, Jinwoo berkata, apakah kamu akan pergi lagi tanpa mengucapkan apapun? Ayah. Gates, lubang besar yang dapat memanggil keluar monster. Bila bos dungeon dikalahkan, hanya ada waktu 1 jam untuk segera keluar dari sana. Tapi ia gagal keluar. Ia terperangkap dalam retakan dimensi. Para rulers membuat kontak dengannya dan meminjamkan kekuatan mereka, meminta agar dirinya menghentikan para monarch, termasuk Shadow Monarch yang akan terlahir kembali. Dirinya tidak mempunyai pilihan lain, dan tidak ada jalan untuk keluar. Ia kembali ke dunia sebagai utusan para rulers dengan membawa misi penting. Tapi ia tidak dapat menyelesaikan misinya. Ia melihat Jinwoo, anaknya, yang menjadi target dari misinya. Keraguan muncul dalam hatinya. Ia tahu kalau bencana terburuk bagi manusia bersemayam dalam tubuh anaknya, tapi yang bisa ia lakukan hanya melihatnya dari jauh. Sementara itu, para rulers, yang dari awal berniat untuk menghentikan kelahiran Shadow Monarch, mulai merubah pikiran. Pada akhirnya, pecahan cahaya yang paling terang memberikan perintah baru untuknya. Lindungi sang Shadow Monarch. Para rulers menyadari untuk menghentikan para monarchs, mereka membutuhkan kekuatan sang Shadow Monarch. Pasukan Raja Naga akan tiba duluan sebelum pasukan para rulers, dan hanya Shadow Monarch yang dapat menghentikan mereka. Itu adalah pertaruhan yang besar, tanpa mengetahui Shadow Monarch akan berpihak pada manusia atau para monarch. Tapi mereka mengetahui jawaban itu sekarang. Karena itu ia memutuskan untuk menolong Jinwoo. Ia tidak ingin anaknya melihat dirinya yang seperti ini. Apakah Jinwoo membenci dirinya? Jinwoo menjawab iya kadang-kadang. Mendengar jawaban Jinwoo, ayahnya hanya bisa berkata maaf. Jinwoo mengatakan, ayahnya selalu ada di dalam pikirannya. Ia memikirkan ayahnya pada saat ia mulai bekerja sebagai hunter, setiap kali ia diambang kematian. Dan setiap kali ia kembali pulang bertemu ibunya dan adiknya. Ia membenci ayahnya. Tapi ia juga merindukan ayahnya. Dan bagaimana dengan perasaan ayahnya? Ayahnya terkejut mendengar perkataan Jinwoo. Jinwoo bertanya, apakah ayahnya merindukan mereka? Sambil meneteskan air mata, ayahnya berkata, ya, tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa memikirkan mereka semua, keluarganya. Walaupun Jinwoo tidak dapat melihat dirinya, melihat Jinwoo dari jauh sudah cukup membuat dirinya bahagia. Ayahnya berdiri secara perlahan dan berjalan mendekati Jinwoo. Sambil memeluknya, ia berkata, anaknya sudah menjadi laki-laki yang baik. Sambil menangis dalam pelukan ayahnya, Jinwoo berkata, apakah para rulers yang membuang ayahnya setelah memanfaatkan dirinya? Ayahnya berkata,
Mereka hanya memberikan dirinya kesempatan untuk memilih, dan ia memilih untuk melindungi anaknya, yang mana itu adalah hal yang tepat dilakukannya. Ia ingin berbicara dengan Jinwoo lebih lama lagi. Ia berharap dapat menghabiskan waktu lebih lama lagi dengan anaknya. Ia meminta maaf karena dirinya bukan ayah yang baik. Tubuh ayah Jinwoo perlahan menghilang, menjadi partikel kecil tertiup angin malam. Ibunya berkata kepada Jin Ah, sepertinya sudah waktunya mereka untuk pindah. Entah bagaimana, dirinya merasa tidak ada beban lagi untuk meninggalkan rumah ini. Hari di mana sang Shadow Monarch menangis, mengguncang surga dan bumi, menandakan awal dari perang yang sesungguhnya. Media memberitakan, keadaan Thomas Andre tidak dalam bahaya. Ambulan tiba di lokasi untuk membawa yang terluka ke rumah sakit terdekat. Monster yang membunuh ratusan warga sipil sudah dikalahkan. Yang tersisa hanyalah abu dari monster itu. Jinwoo dapat kembali dengan selamat dan bertemu lagi dengan ibu dan adiknya. Seperti biasa, Pak Choi dan Pak Baek saling menyindir satu sama lain. Pak Wo bertanya-tanya, apakah ini sudah berakhir? Ia teringat akan perkataan Jinwoo akan membunuh orang yang membunuh Pak Go. Pak Wu akhirnya menyadari kalau Frost Monarch adalah pelakunya. Ia bersyukur dan berterima kasih kepada Jinwoo karena menepati janjinya. Asosiasi Hunter mengumumkan kalau monster yang menyerang kota tidak dapat diidentifikasi. Kehancuran yang disebabkan kejadian itu di luar perkiraan mereka. Hanya berselang beberapa hari, bencana menghampiri umat manusia lagi. Terlihat hunter tingkat tinggi dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk menghentikan gates besar yang muncul di langit. Pak Wu berpikir, ia tidak pernah melihat sebegitu banyak hunter dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat. Ia bertanya-tanya, berapa banyak yang akan selamat? Jinwoo terlihat memandangi gate besar yang ada di hadapannya. Hunter Cha mengatakan, ia tidak pernah melihat Jinwoo secemas itu. Perlahan gate besar itu mulai terbuka, para hunter bersiaga, bertanya-tanya monster apa yang akan mereka hadapi kali ini. Jinwoo hanya bisa terdiam dan terkejut melihat monster-monster yang keluar. Mereka semua terlihat seperti pasukan bayangan yang Jinwoo lihat dalam ingatan masa lalu sang Shadow Monarch. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.